Dari megang DKI sampai sekarang kami patungan terus. Oh, patungan ya? Iya. Terus di situ saya janji sama diri sendiri bahwa oke, saya boleh gagal, tapi saya akan saya akan menjadikan atlet untuk jadi juara dunia waktu itu. Halo sahabat bola.com. Kali ini kami ada di base camp Panjat Tebing Indonesia dan kami hari ini akan lebih dekat dengan Coach Hendra Basir. Halo Coach. Halo. Sehat-sehat ya Coach? Alhamdulillah. Ini setelah Olimpiade Paris dan kemudian arak-arakan sana sini, wawancara sana sini, ini capek ya Coach? Ya kalau saya pribadi kan nggak terlalu banyak wawancara ya. Oh gitu ya? Saya kembali fokus ke melatih tim yang lain gitu kan. Teman-teman yang lain, kalau Fredrik masih sibuk. Oke. Berarti dari Paris langsung ini ya, walaupun baru dapat emas langsung latihan lagi Coach ya? Iya, karena memang teman-teman dipersiapkan untuk event berikutnya gitu kan. Oke. Ya. Coach, kan sekarang orang mengenal Coach Hendra sebagai pelatih yang sukses membawa Fredrik ya, meraih medali emas di Olimpiade Paris. Kita mau flashback sedikit Coach. Kan Coach dari Palopo tuh. Ya. Palopo kemudian sempat jadi atlet juga. Bisa diceritain Coach sedikit dari awal Coach? Ya sebenarnya sih kalau untuk karir atlet sendiri saya juga nggak mentereng-mentereng amat gitu kan. Cuman mewakili DKI Jakarta terakhir di PON Kalimantan Timur tahun 2008. 2008, oke. Ya setelah itu saya lebih fokus untuk sekolah lagi gitu. Lanjutin kuliah saya biar bisa bantu adik-adik nanti yang mau berlatih gitu kan. Ya, jadi fokusnya jadi pelatih aja setelah itu. Itu momennya kapan Coach? Memutuskan untuk kayaknya jadi pelatih lebih ini nih gitu, lebih yakin gitu. Ya karena 2008 itu kan saya gagal ya di PON. Terus di situ saya janji sama diri sendiri bahwa oke, saya boleh gagal, tapi saya akan saya akan menjadikan atlet untuk jadi juara dunia waktu itu. Belum kepikiran Olimpiade karena kan memang belum masuk dulu ya. 2008 itu masih belum kebayang Panjat Tebing akan bermain di Olimpiade. Jadi ya mimpi saya bawa atlet untuk menjadi juara dunia gitu kan. Gitu. Nah sekarang alhamdulillah Olimpiade. Juara dunia udah, Olimpiade udah. Ya udah komplit. Tinggal pensiunnya aja. Berarti awal mula karir pelatihnya di mana tuh? Bantu adik-adik di kampus sebenarnya ngelatih. Kampusnya di UNJ. UNJ, oke. Gitu. Di situ ya dari kampus, terus saya juga sempat jadi pelatih di Kepulauan Seribu. Khusus ikut Porda aja gitu. Kemudian jadi strength conditioning di Sumsel gitu, Sumatera Selatan. Ada beberapa cabur yang saya bantu, khususnya ada 3 cabur ini, senam, loncat indah, dan ski air. Nah, 2012 saya kembali ngelatih di Platda DKI gitu. Nah, momentum ketika saya megang 3 cabur ini kan saya belajar banyak tentang cabang-cabang lain gitu, di luar cabur saya gitu. Jadi ya dinamika ngelatihnya akhirnya ya saya dapat tuh. Jadi nggak sekedar teori saja di kampus, tapi memang dinamika selama proses berlatih dan ya belajar banyak lah tentang itu. Jadi ya itu akhirnya di DKI 2012 sampai untuk PON Riau 6 bulan sebelum PON Riau itu. Kemudian 2013 sampai 2016 saya pure benar-benar megang DKI gitu. Panjat tebing tuh ya? Panjat tebingnya. Dan alhamdulillah kami juara umum di situ untuk panjat tebing di PON Jawa Barat gitu. Oke. Nah dari situ saya baru mendapatkan kepercayaan untuk megang timnas. Kebetulan sudah mau pelatnas Asian Games gitu. Gitu. Jadi fokusnya ya ke timnas saja sampai sekarang gitu. Oke. Dari 2016 ya, berarti menjelang Asian Games itu sampai sekarang nih. Ya. Itu dulu awal-awal gimana Coach? Apalagi dulu kan belum masuk Olimpik itu kan cabur yang ya ada anggapan atau pandangan sebelah mata nggak sih Coach dulu Coach? Ya, waktu saya megang DKI, 2013
itu ketua umum sebelumnya, jadi saya mengalami 3 periode ketua umum, tapi bukan sebagai pelatih timnas di periode pertama, ketua umum Pak Dohir Farizi. Beliau waktu ada Asia Championship kita sebagai tuan rumah, lokasinya di NTB di Lombok. Beliau mencanangkan bahwa Panjat Tebing harus masuk di Olimpiade dan melakukan lobby-lobby itu, gitu. Dan pada itu di 2014. Dan pada akhirnya setelah proses lobby dan segala macam, Panjat Tebing akhirnya dipertandingkan nih di Olimpiade, singkat cerita gitu kan. Nah itu di periodenya Pak Faisal Reza gitu. Panjat Tebing sudah mulai dipertandingkan di Olimpiade Tokyo. Tapi belum dihitung ya, masih eksebisi kayaknya. Masih sudah resmi. Oh resmi ya? Tapi nomornya masih combine. Oke. Jadi gabungan Bukannya 3, speed ya? Iya, 3 kategori speed, lead dan boulder. Nah, baru setelah Tokyo baru speed itu sudah dipisahkan di Olimpiade Paris ini. Ya, dan alhamdulillah kita bisa emas. Tadi sejak saat itu terus proses yang dialami itu bermacam-macam aja. Katanya betul. Saya sempat ada ya dengar cerita nih. Awal-awal masuk timnas dulu sempat ini ya, kesulitan pendanaan segala macam gitu kan. Ya kalau ngomongin ideal sampai sekarang juga belum ada kategori ideal gitu kan. Karena memang buat saya pribadi saya pengen grow up semua kategori nih. Mau develop semua nih. Bukan hanya speed tapi lead dan boulder juga gitu kan. Khususnya di lead karena memang kategori ini yang masih sangat realistis untuk kita bersaing. Iya. Kalau kita ngomongin sumber daya manusia kita banyak, gitu. Tapi ada 3 variabel utama yang memang kuncinya adalah support anggaran gitu kan. Namun negara punya kapasitas juga untuk itu. Jadi memang ya kita fokus step by step aja. Segala kekurangan itu kan pasti nggak ada cukupnya lah namanya kan namanya manusia. Jadi ya kita fokus kepada hal-hal yang bisa kita capai aja dulu gitu. Dulu sempat ini nggak sih ada ngeluarin dana pribadi gitu kan untuk mendukung atlet gitu misalnya coach? Ada pengalaman itu nggak? Dari megang DKI sampai sekarang kami patungan terus. Oh patungan ya? Iya. Saya pribadi ya juga ngeluarin anggaran ya walaupun ya nggak banyak ya karena kan kita sifatnya gotong royong gitu kan. Tapi memang begitulah, saya pikir di cabur-cabur lain juga begitu gitu kan. Semua punya keterbatasan dan ketika kita mau berkompetisi kan tidak semua atlet itu disupport kan. Iya. Jadi lebih kepada kita subsidi silang, bagaimana caranya kita bisa berangkat bareng-bareng gini. Gitu ya. Oke. Berarti kayak Fedrik ini coach ya. Misalnya dia dapat emas nih kan, dapat bonus juga banyak. Berarti dia dalam tanda kutip ada kewajiban untuk membantu. Enggak ya? Enggak. Kalau itu kita lebih kita juga realistis terhadap kemampuan. Oke. Misalkan dukungan dari federasi dan pemerintah, misalkan 5 orang. Sementara yang punya potensi untuk bisa bersaing di level internasional, level perebutan di podium, itu ada 7. Nah, kita bisa subsidi silang tuh kita yang 2 orang itu nyumbang juga, yang 5 orang juga sama-sama nyumbang. Yang penting bisa beli tiket pesawat aja. Yang penting berangkat dulu ya. Yang penting berangkat dulu. Dan kita nggak ngeluh kok masalah yang begitu-begitu. Memang sudah dinamikanya seperti itu. Coach kemarin saya ingat Kemenpora tuh Pak Dito ya, dia bicara sudah membangun fasilitas olahraga di Cibubur tuh. Yang salah satunya katanya diprogramkan untuk panjat tebing gitu. Iya. Coach sudah melihat progresnya atau memang gimana Coach gitu Coach? Ya memang perencanaan awalnya itu kan waktu Pak Zainuddin Amali. Oh dari Pak Amali ya? Memprogramkan sport center yang di itu, Olympic Center ya, di Cibubur gitu kan. Nah sampai sekarang ini kan prosesnya berjalan terus.
Ya itu kan sudah ada pelatnas apa itu Youth Athlete Olympic Center ya kalau nggak salah, itu ada 10 atlet panjat tebing kayaknya yang disentralisasi di situ tuh, yang junior usia 17 tahun ke bawah. Jadi saya pikir ini programnya berjenjang dan sangat bagus untuk apa namanya, stok atlet kedepannya gitu kan. Jadi 2028, 2032 untuk nomor speed sendiri kita optimis bahwa kita nggak kekurangan atlet gitu. Tapi udah ada ini Gus, dilihatin nggak sih fasilitasnya apa aja gitu yang di Cibubur itu? Kalau Atau mungkin marketnya itu kan saya sempat tahu karena kan yang dilibatkan juga Federasi Panjat Tebing Indonesia kan, FPTI gitu. Dari perwakilan FPTI ada yang melihat lokasi dan segala macam. Kalau saya pribadi belum lihat langsung, tapi sudah kebayang tuh fasilitasnya juga hampir sama dengan yang ada di GBK pasti. Oh gitu, berarti standarnya udah internasional. Internasional ya Coach. Coach mungkin setelah emas ya dari Fedrik di 2024 gitu, tantangannya kan kemudian 2028 gitu. Kalau melihat 2028 gimana Coach? Terutama peluang Fedrik dan atlet-atlet lain gitu. Yang pasti begini, ini kan kolaborasi antara dua ini ya, satu ibunya, satu bapak lah kalau dibilangnya. Ibunya ini kan FPTI. FPTI ya. Bapaknya ini Kemenpora ya. Saya maksud bapak di sini kan karena yang menyediakan anggarannya gitu, lebih dominan penyediaan anggaran. Dari 2020 itu pemerintah Kemenpora mensupport panjat tebing ini untuk sentralisasi. Pokoknya kita fokus aja di sini kurang lebih 4 tahun lebih nih. Sentralisasi untuk berlatih. Artinya kalau ini sustain lanjut terus, kami optimis untuk bisa mempertahankan, bahkan untuk di sektor putri bisa apa namanya, bisa perebutan medali emas juga nanti di Olimpik LA gitu. Artinya selama supporting sistemnya tetap berjalan, optimisme untuk bisa sukses mempertahankan medali emas yang di Paris kemarin, insya Allah bisa gitu kan. Itu dulu gitu. Karena kalau saya bilang kita optimis tapi tidak punya realisasi indikator-indikator suksesnya juga susah kan gitu kan. Jadi indikator sukses adalah kesinambungan supporting untuk teman-teman atlet untuk tetap berlatih lanjut terus gitu kan. Nah kebetulan pas kemarin landing di Jakarta sudah ditodong untuk pelatnas lanjut lagi ke LA gitu kan. Jadi ya alhamdulillah gitu untuk angin segar buat tim panjat tebing gitu kan. Kan tadi Coach bilang selama ini bapak dan ibunya tuh hanya dari FPTI dan dari Kemenpora ya. Iya. Sejauh ini berarti swasta belum ada yang tertarik untuk jadi sponsor gitu misalnya? Ya mungkin porsinya belum signifikan ya? Belum signifikan gitu kan. Ya kita sih berharap lebih banyak karena memang ya kembali lagi kan kapasitas negara untuk mensupport kan kalau mau dibilang ideal kan belum sesuai karena kami juga pengen bertanding untuk kategori yang selain speed gitu kan. Karena ya kita develop lead ini dari 2021 juga. Jadi saatnya untuk kedepannya tim lead ini sudah mulai berkompetisi. Sekarang fasenya mereka udah training to compete. Jadi mereka 4 tahun pertama mengembangkan seluruh aspek-aspek dasarnya. Baru di tahun kelimanya ini sudah mulai mereka ikut berkompetisi. Nah belum tentu semua akan disupport gitu kan. Jadi ya kalau ada support dari pihak lain ya kami sangat bersyukur untuk itu. Ya. Coach ada satu ini nih, satu pertanyaan yang buat saya penasaran. Karena ada kabar-kabar kemarin sempat ditawari untuk jadi pelatih Cina Coach. Bener gak sih Coach? Kalau tawaran itu dari 2017 sebenarnya. Jauh ya? Ya. 2017 memang China sampai last minute kemarin tahun lalu itu 2023. Dan termasuk Jepang. Jepang juga? Jepang juga dan beberapa negara yang ini ada Taiwan, Singapura gitu kan.
India juga kan. Tapi saya selama negara masih memberikan amanah ke saya akan tetap di Indonesia gitu kan. Karena ya lebih ya Ada pride-nya coach ya. ya saya bangga jadi bangsa Indonesia kan gitu kan. Kecuali sudah nggak dibutuhkan ya gitu. Iya, iya. Jadi kalau kita sekarang ini kan lebih kepada pengabdian kepada negara ya. Tapi kalau sudah nggak dibutuhkan baru kita profesional gitu. Gitu. Oke. Ya, kita doakanlah Coach Hendra sehat-sehat terus. Amin, gitu. amin, amin. Panjat tebing juga semakin sukses dan tentunya kita berharap dari LA 2028 ada medali lagi di Papua Amin, ya. amin, ya Rabbal Alamin. Coach, kita flashback sedikit terutama di momen-momen ketika Fredrik tinggal selangkah lagi tuh dapat emas. Kan waktu itu masuk final dan kemudian ketemu China ya. Iya. Gimana tuh Coach perasaan waktu itu? Deg-degan kah atau Jadi itu dimulai dari hari pertama final pertama di Putri kan. Putri kita gagal tuh. Bukan karena dia ini kurang beruntung aja kan, sudah takdirnya begitu. Itu bikin saya drop tuh. Malamnya drop. Terus paginya biasanya kita sarapan bareng. Makan berat lah jatuhnya karena kan tandingnya jam 1. Jadi kami harus makan berat itu di jam 10-an. Jadi di Atlet Village saya ajak Fredrik jalan berdua sambil ngobrol aja ke dining hall bahwa Drik, kita ikhlaskan hari ini, maksimal aja, anggap aja ini sebagai kejuaraan dunia biasa karena lawannya itu aja kan. Gitu. Iya. Nah, di hari itu itu adalah kompetisi yang paling bikin saya tenang sekali gitu loh. Jadi biasanya di kompetisi lain itu deg-degan, termasuk di putaran final Putri kemarin kan, hari sebelumnya. Tapi pada saat Fredrik main, saya lebih ikhlas gitu kan. Apapun hasilnya kita ikhlaskan, karena ya sudah performance-nya juga udah ada di zona perebutan medali emas. Kemudian ya tinggal hasil aja nih. Selama kita usahanya maksimal pasti hasilnya akan ngikut gitu kan. Ya udah saya coba lebih tenang dan Fredrik juga sama juga. Pembawaannya kan juga dia lebih tenang ya gitu kan. Nah akhirnya diskusinya itu adalah fokusnya ke babak per-8 final aja lawan tuan rumah. Ujian di situ ya. Ujiannya di situ. Basam Awem ini penonton supporternya kan satu stadion gitu kan, satu venue gitu. Setelah menang lawan Basa, saya lebih tenang, semakin tenang lagi di situ. Ketemu Iran dan memastikan medali perak itu, kadang ada rasa, oke, alhamdulillah medali pertama di panjat tebing. Tapi saya pikir pada saat itu juga saya bilang, Drik, fokus lagi sekali lagi, tenang, pasti bisa gitu kan. Dan ya alhamdulillah strategi di finalnya juga Fredrik mainkan kan agak lebih menunggu sedikit. Waktu reaksinya kan lebih lama kalau lambat ya. Kalau teman-teman lihat itu kan waktu reaksinya lama dan memang kita siapin ketika di final gitu. Biasanya di final ini kan bawaannya nafsu sekali nih. Resiko false start itu bisa terjadi kalau udah perebutan medali emas. Di beberapa kompetisi kejuaraan dunia juga yang kita hindari gitu, makanya sedikit menunggu. Tapi setelah memastikan emas dan kita lihat reaksinya kan terlalu banyak nih, 0,23. Itu sebenarnya bisa rekor dunia. Kalau dia lebih cepat dikit aja gitu. Kalau dia reaksi, kan kita latih di sini standarnya adalah 0,12 sampai 0,18. Itu normal. Nah, Fredrik itu pacingnya di 0,17, selalu main di situ tuh. Nah, kemarin di 0,23. Fredrik juga nyesel, tapi ya sudahlah, yang penting emasnya gitu kan. Jadi kembali lagi kemarin itu saya lebih tenang dibanding hari sebelumnya gitu kan. Udah aman? Oke. Coach, terima kasih banyak. Sama-sama. Fredrik kayaknya udah di sini tadi, ngintip-ngintip. Ya sudah. Closing ya? Yang tadi enggak, yang tadi ada pakai. Oke. Itu tadi lebih dekat dengan Coach Hendra Basir dan kita doakan ya
panjat tebing Indonesia semakin sukses dan nanti kita tentu berharap dari LA 2028 ada medali emas lagi yang dibawa pulang ke tanah air. Amin. Sampai jumpa.